Summa qala rahimahullahu ta'ala adabul inti'al. Nah, adab-adab dalam menggunakan na'al, sendal. Nah, sendal ini termasuk perkara atau salah satu menggunakan sendal ini termasuk perkara yang diperhatikan dalam syariat. Ya, diperhatikan dalam syariat. Benda yang satu ini walaupun dia dibawa, ya, pakaian atau outfit yang terendah dari seseorang, sendalnya, alas kakinya, tapi dalam Islam mendapatkan perhatian yang cukup serius. Ya. Ini terbukti dengan adanya apa? Syariat mengusap di atas apa? Mengusap di atas khuf. Ya, mengusap di atas khuf. Walaupun na'al dengan khuf berbeda, tapi setidaknya ini sama-sama alas kaki. Ya, sama-sama alas kaki yang memiliki aturan-aturan tertentu. Ketika mau digunakan, ketika mau diusap sebagai pengganti wudu. Dan tentunya pembahasan kita bukan itu, dan itu juga bukan tempatnya di sini. Ya, tapi yang saya ingin tunjukkan bahwa dalam Islam, ya, alas kaki seorang saja diperhatikan. Ya, alas kaki seorang saja diperhatikan. Bagaimana Islam datang kemudian memberikan fasilitas, ya, berupa kemudahan dari syariat bagi orang-orang yang terbiasa menggunakan yang selalu menggunakan apa? Khuf dalam kesehariannya atau ketika dia safar tentunya. Nah, maka dalam menggunakan sendal, demikian pula adab-adab yang tersebut di sini berlaku untuk khuf juga, untuk sepatu. Ya. Untuk apa? Untuk sepatu. Nah, yang membedakan antara di sebagian ulama menyebutkan bahwa perbedaan antara khuf dengan na'al adalah kalau khuf menutupi mata kaki, kalau na'al tidak menutupi mata kaki. Ini ada sebagian ulama yang membedakan antara al-khuf dengan an-na'al. Jadi kalau khuf menutupi mata kaki, kalau na'al, sendal, tidak menutupi mata kaki. Iya. Dan sebagian lain mengatakan bahwa perbedaan antara khuf dengan na'al adalah kalau na'al itu bisa dilepaskan tanpa bantuan dari kaki yang lain atau tangan, tanpa bantuan tangan atau kaki yang lain. Itu na'al. Kita mau lepaskan na'al nih, maka tidak butuh bantuan tangan atau kaki yang lain. Nah, sementara khuf kalau mau dilepaskan itu butuh bantuan tangan untuk dilepas. Ya, ini pembedaan atau perbedaan yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Maka di sini walaupun judulnya adabul inti'al, adab-adab memakai sendal, tapi ini juga mencakup khuf. Dalam hal ini hukumnya sama. Baik, kita lihat di sini adab yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu taala. Kata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin wa idza naza'a falyabda' bis shimal." Kalau seorang di antara kalian memakai sendal, maka hendaknya dimulai dengan al-yamin. Ya, dimulai dengan apa? Yang kanan. Wa idza naza'a falyabda' bis shimal. Dan kalau dia melepasnya, dia mulai dengan yang kiri. Ya. Disunnahkan ketika memakai alas kaki, baik itu sendal, sepatu, ataukah kaos kaki misalnya, dianjurkan memulai dengan yang kanan ketika dipakai, baru yang kiri. Dan ketika dilepaskan, maka dimulai dengan yang kiri. Ya. Ketika dilepaskan dimulai dengan yang kiri, baru yang kanan. Dimulai dari yang kiri kemudian yang kanan. Baik, ini adab memakai sendal. Kemudian qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilhuma jami'a aw liyakhla'huma jami'a. Jangan seorang itu berjalan dengan menggunakan satu alas kaki saja. Iya, dia punya dua pilihan, apakah dia pakai keduanya ataukah dia lepaskan keduanya. Dia pakai keduanya atau sekalian dia lepaskan keduanya. Dan ini salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan keadilan Islam, bahwa Islam adil sampai pada masalah ini. Ya, di mana kaki kanan ketika dia menggunakan alas kaki dan kaki kirinya tidak, demikian pula sebaliknya, maka ini tidak
tidak terdapat keadilan padanya. Ya, tidak terdapat keadilan padanya. Dan juga bukan hal suatu perbuatan yang sesuai dengan urf yang dianggap baik ketika seorang itu berjalan, satunya pakai alas kaki, satunya tidak. Ya. 6. Maka Islam melarang semua ini, dan tentunya larangan-larangan yang tersebut di sini hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah apa? Al-makruh, sebagaimana sudah kita paparkan di awal bab, bahwa pada dasarnya semua larangan-larangan yang berkenaan dengan adab itu larangannya bersifat al-karahah, bersifat makruh. Taib. Para ulama menjelaskan bahwa tidak diperkenankan seorang itu menggunakan satu alas kaki saja, ya, baik dalam jangka waktu yang lama maupun jangka waktu sebentar. Misalnya dia mau keluar masjid, ya, sendal yang kanannya di sini, sendal kirinya agak jauh ke sana, terlempar mungkin, ya. Maka di sini tidak selayaknya dia pakai satu sendal kemudian berjalan menuju ke sana untuk mengambil sendal yang satunya, ya. Yang seharusnya adalah dia jangan pakai alas kaki, ya, dia pegang yang satu sampai dia mendapati bagian yang kedua, yang kiri, baru kemudian dia pakai bersamaan, yang kanan baru yang kiri, sehingga dia tidak teranggap berjalan dengan menggunakan dengan menggunakan satu alas kaki saja. Nah, taib, wallahu taala alam bisawab. Dan diantara faedah dalam hal ini disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam riwayat, dalam sebagian hadis dalam Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi, bahwa sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari kain yang masih ada syadhan, masih ada bulunya. Iya. Masih ada bulunya. Iya. Jadi kainnya itu iya, belum disamak. Masih ada tidak bersih kulit begitu. Dan juga disebutkan bahwasanya sendal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar itu talinya dengan menggunakan satu tali. Dan orang yang pertama kali membuat sendal dengan dua tali adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. 6. Satu tali maksudnya satu tali kemudian diikatkan seperti itu, ya. Ya, kalau dua tali ya dua tali. Walaupun mungkin bentuk ikatannya sama. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Dan disebutkan bahwa jepitan sendalnya Nabi SAW itu, ya, jepitan sendalnya ada yang menyebutkan di antara telunjuk sama jari tengah. Ya, jadi bukan kayak kita sekarang antara jempol dengan telunjuk. Ya, di situ jepitannya. Sebagian ulama ada yang menyebutkan jepitannya itu antara jari tengah dengan jari telunjuk di kaki. Di situ jepitannya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak terlalu ini juga, tapi demikian disebutkan oleh sebagian ahlul ilm. Wallahu a'lam bishawab.